Oke, kembali lagi bersama Kolektor Saham. Kali ini kita akan membahas akar dari awal mula krisis ya. Namun dengan ngobrol santai aja. Kali ini temanya seberapa besar tingkat kepercayaan investor pada negara Indonesia itu sendiri dan terhadap rupiah. Kalau mau ngomong jujur soal seberapa besar kepercayaan orang, baik itu investor asing, lokal, bahkan rakyat sendiri terhadap Indonesia dan rupiah, kita nggak bisa cuma dengerin narasi-narasi pemerintah atau promosi-promosi dari BKPM. Karena jawaban paling jujur menurut saya hanya bisa kita lihat dari grafik, angka, dan arus dana. Karena uang memang aliran uang maksudnya memang tidak bisa dimanipulasi atau tidak bisa bohong. Dan dari seluruh data yang ada, narasinya sudah sangat jelas. Pasar dan publik makin gak percaya dengan rupiah. Bahkan logika makroekonomi bilang maksudnya ketika makroekonomi bilang seharusnya kita percaya, di saat yang sama publik justru tidak percaya. Buktinya mari kita buka dengan data paling jelas ya, nilai tukar rupiah terhadap mata uang utama dunia yaitu USD. Dalam 1 tahun terakhir, coba kita cek dari Januari ya. Sudah melemah sekitar hampir 5%, ya kita katakan saja 5% lah ya. Nah, 5%. Dari mulai 15 ribuan sampai ke 16.700 alias 4,8% atau 4,9% begitu ya. Sementara di saat yang sama kekuatan dolar tersebut terhadap mata uang dunia justru anjlok mulai dari ini di XY ya, dari 112 ke bawah 100. Dan logikanya seharusnya kalau dolar sedang melemah secara global, tentu rupiah harusnya juga ikut menguat. Tapi kenyataannya justru rupiah melemah. Ada tanda-tanya besar ya. Bukan cuma terhadap dolar, rupiah juga melemah terhadap yuan Cina, ya, terhadap dolar Singapura. Terhadap yuan itu sekitar 3%. Indonesia rupiahnya melemah ya sejak awal tahun. Dan terhadap euro bahkan lebih parah, melemah 10%. Dari Singapura dolar 7%-an. Padahal China juga mengalami pelambatan bahkan lebih parah dibanding Indonesia. Namun mereka justru bisa lebih kuat. Sebenarnya bukan mereka yang lebih kuat ya, rupiah yang melemah. Lalu dari sisi pasar modalnya, IHSG itu sendiri koreksi sudah 12% dalam 1 tahun terakhir. Dari 7.900 ya, nggak sampai ke 8.000, di mana gembar-gembornya akan menyentuh 8.000. Apakah ini karena ekonomi kita resesi dalam setahun terakhir? Menurut saya enggak juga ya, karena data GDP kita masih tumbuh 5%, inflasi rendah ya, memang terkendali lah jatuhnya. Lalu suku bunga stabil ya, walaupun relatif tinggi namun cukup stabil, dan neraca perdagangan terus surplus. Tapi indeks jatuh, IHSG jatuh. Kenapa? Karena pasar modal itu bukan soal angka-angka saja, soal persepsi. Namun ya kepercayaan sangat
mempengaruhi. Untuk saat ini memang trust atau kepercayaan terhadap negara ini sangat memprihatinkan, khususnya di mata investor dan dari ya hampir keseluruhan rakyat lah ya, karena kita memang melihat di sekitar itu memang defisit kepercayaan mirip dengan neraca permodalan kita di pasar modal. Lalu tentang arus maksudnya arus modal asing, investor asing ya berbondong-bondong, sama-sama kita lihat dalam 6 bulan terakhir, khususnya sejak Oktober sampai April, asing jor-joran menjual saham di Indonesia dengan total sekitar 62 triliun. Itu bukan cuma angka besar, tapi ini tren konsisten. Di bulan Maret terakhir saja net sale sudah sekitar 12 triliun. Dan dalam seminggu terakhir, khususnya sebelum Lebaran ya, ketika seminggu terakhir puasa itu menjual juga cukup masif, sekitar 5-6 triliun. Bahkan tanggal 11 April ketika IHSG naik 0,1%, asing tetap jualan ya walaupun tipis, 214 miliar. Itu adalah sinyal bahwa mereka tidak tertarik untuk mempertahankan posisi walaupun IHSG naik. Artinya yang naik itu bukan karena mereka beli, karena retail yang kegoreng. Sekarang coba kita tanya balik, kalau ekonomi kita fundamentalnya bagus seperti yang sering dinarasikan, lalu kenapa investor asing itu pada kabur, pada melikuidasi uangnya di pasar modal? Jawabannya karena yaitu tadi, kepercayaan, karena trust itu lebih penting daripada angka, daripada fundamental. Apalagi setelah kasus-kasus korupsi dalam hampir setahun terakhir terus bermunculan seperti liga korupsi ya. Bahkan terakhir di jajaran peradilan itu sendiri, seperti Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kalau nggak salah ya, itu dugaan suap 60 miliar. Kasusnya tentang sawit atau apa gitu ya, saya kurang ngikutin. Dan lebih parah lagi, pemerintah sampai harus maksa eksportir batu bara. Kemarin sempat jadi sentimen negatif. DHE ya, devisa hasil ekspor, itu dari sebelumnya yang 30% kemudian naik 100%. Itu maksudnya disuruh hasil ekspor tersebut untuk parkir di permodalan di Indonesia seperti bank dan obligasi dan lain-lain. Tapi meskipun devisa dipaksa parkir seperti itu, rupiah tetap melemah. Sejak 1 Maret peraturan itu diresmikan, namun kenyataannya dari rupiah 15.700 sampai ke saat ini 16.700, kisaran 6 minggu ya. Itu berarti gagal karena tujuannya itu untuk memperkuat rupiah, namun rupiah malah melemah, berarti kan kebijakan tersebut gagal. Ironi ya, di mana hal pahit tersebut dipaksakan berjalan namun tujuannya tidak tercapai. Jangan lupa juga dalam jangka panjang pun tren rupiah tetap buruk ya. Dalam 3 tahun terakhir kalau kita tarik dari lebih jauh, sudah melemah sekitar 17% dari 14.300 ke hari ini 16.790. Jadi ini bukan pelemahan taktis ala Cina yang disetel untuk menjaga daya saing ekspor ya. Ini lebih menyerupai krisis kepercayaan secara bertahap, di mana investor lokal dan asing pelan-pelan meninggalkan rupiah untuk parkir di mata uang yang mereka rasa lebih aman, lebih kuat, seperti dolar, euro, dan
dolar Singapura. Ya kemarin juga sempat melemah ya komoditas. Semua ini menunjukkan satu hal sederhana tapi menyakitkan. Uang tidak lagi percaya sepenuhnya pada negara ini. Lebih buruk lagi, tidak percaya kepada mata uang kita, yaitu rupiah. Mereka tidak memunculkan statement, namun beraksi melalui uang, melalui bahasa uang, jual, likuidasi, memindahkan dan menghindari negara ini. Namun rakyat seperti kita mungkin belum bisa mengakses mata uang asing seleluasa mereka, tapi mereka kita juga seperti saat ini memang berita di mana-mana kita sedang mengejar emas, properti dan lain-lain karena trust isu itu sendiri ya. Kepanikan terjadi di mana-mana. Selayaknya tahun 98 itu adanya efek rush di bank-bank besar Indonesia. Itu adalah efek ya, itu bukan penyebab. Itu adalah efek dari ketakutan pada masyarakat itu sendiri. Jadi ketika saat ini bisa kita katakan bahwa pelemahan rupiah kali ini bukan karena dolar yang menguat atau bukan karena hal lain yang lebih baik di luar sana. Ini adalah murni pelemahan rupiah. Jadi jangan dianggap ketika rupiah melemah itu dolar menguat ya. Maksudnya itu memang secara harfiah memang seperti itu, namun ini adalah hal yang sedikit berbeda, di mana di luar dolar juga tidak begitulah perkasa, namun rupiah tetap terus melemah. Jadi rupiah melemah karena dirinya sendiri. Jadi ketika ditanya kepercayaan, seberapa besar kepercayaan publik terhadap Indonesia dan rupiah, jawabannya percaya itu memang susah, apalagi kalau sistem tidak transparan, hukum bisa dibeli dan ekonomi dikendalikan. Rupiah kan pasti terus menghadapi tekanan, bukan karena fundamental ya. Karena seperti yang saya bahas tadi, fundamental lumayan oke, lumayan kuat. Tapi karena fundamental di kepercayaan tersebut yang runtuh. Lalu bagaimana cara ini emas juga terus rally? Bagaimana cara mengembalikan kepercayaan terhadap rupiah itu gak bisa sekedar lewat pernyataan pemerintah bahwa kita kuat, kita tidak gelap, seperti itu ya. Atau kampanye tentang nasionalisme, cintailah produk-produk Indonesia, nggak bisa ya. Uang nggak punya ideologi dan ini hanya bisa dicari di tempat yang aman, transparan dan bertumbuh ya sifat uang itu. Jadi kalau mereka mau kepercayaan balik, pemerintah harus membenahi hal-hal yang dianggap mencoreng oleh masyarakat selama ini seperti hukum, tata kelola fiskal dan kredibilitas institusi itu sendiri. Yang pertama mungkin bersihkan lembaga hukum, karena hukum adalah yang utama. Kita lihat Singapura, hukumnya bagus, investor nyaman, dan negaranya terus maju, terus berkembang. Karena gimana investor mau percaya kalau terhadap rupiah kalau PN-nya aja di pengadilan negeri kemarin itu ya tertangkap suap. Jadi kemana lagi investor akan berlindung? Tanpa kepastian hukum, semua investor pasti akan memiliki mindset exit anytime, exit everything dari Indonesia. Lalu ya narasi-narasi seperti mengajak atau memberitahu bahwa kita kuat, kita tidak gelap itu ya seperti pembodohan publik ya kasarnya. Lalu yang kedua, fiskal kita harus sehat juga dan transparan, yang terutama transparan ya. Seperti contoh Amerika Serikat, kalau kita lihat utangnya lebih parah, mereka punya
hutang yang jauh di atas Indonesia. Namun mereka punya pasar obligasi paling dalam di dunia ya, dan paling transparan menurut saya. Jadi kalau Indonesia mau dipercaya, pemerintah harus menunjukkan disiplin ya tentang anggaran, bukan tentang seberapa hebat mereka bikin kebijakan semua serba disubsidi lalu nutupin defisit dengan dana BUMN atau dari lain-lain ya. Tapi tidak bisa memberikan kepercayaan tentang keberlanjutan atau sustainable ekonomi tersebut. Lalu yang ketiga, bangun institusi moneter dan fiskal yang cukup kredibel dan independen. Jadi BI harus berani, netral, jauh dari kata politik, apalagi sampai ikut bermain di hal-hal yang berbau politik. Apalagi dulu ketika menjelang pemilu ya, seperti ada window dressing khusus Indonesia setiap 5 tahun sekali. Kementerian Keuangan tentu saja ada di dalamnya juga perlu dibikin lebih transparan, bukan tentang hanya ketika konferensi pers hanya memanipulatif angka-angka dan target pajak tahun berikutnya. Padahal di luar ruangan konferensi pers tersebut rakyat menjerit ya. Itu kita alami dalam beberapa tahun terakhir. Lalu yang keempat, stop tentang pendekatan represif dalam ekonomi, seperti memaksa devisa hasil ekspor yang parkir 100% dalam 1 tahun atau 3 tahun itu kemarin ya. Jadi kalau pemerintah mau uang ekspor balik itu dipancing ya, seperti kasih mereka alasan atau ketertarikan kalau bunga yang disimpan tinggi, stabil dan dapat dipercaya, pajak yang ringan, serta perlindungan hukum lah. Jadi kalau semuanya terkesan dipaksa, pasti duitnya cuma gitu-gitu aja dan mereka akan cari cara lain. Ya namanya pebisnis pasti lebih lincah ya dari pemerintah itu sendiri. Lalu yang terakhir, kelima menurut saya, tentang kepercayaan itu sendiri, kepercayaan publik dalam negeri. Mungkin dalam negeri dahulu ya yang bisa dikejar, karena rakyat yang percaya pada rupiah itu sangat penting. Kalau publik dalam negeri sudah lebih memilih menyimpan emas, dolar atau beli kripto bahkan, itu ada tanda bahaya ya. Karena pemerintah harus menunjukkan bahwa rupiah juga bisa menjadi sesuatu yang safe untuk menyimpan nilai, inflasi terkendali, dan bahwa uang yang di bank tidak dipakai untuk bailout BUMN yang salah urus. Itu makin memperparah tentang kepercayaan masyarakat. Ya komoditas kemarin jauh ya. Tapi yang paling viral ya memang gold. Gold terus rally sampai $3.000 hari ini. Singkatnya, kepercayaan itu tidak bisa dibeli atau apalagi dipaksa. Dia harus dibangun seperti orang pacaran atau dalam hubungan ya. Dan yang paling penting, jangan terlalu reaktif sebagai pemerintah, tapi bangun ekosistemnya jangka panjang yang adil dan transparan. Karena begitu kepercayaan itu datang lagi, secara otomatis investor, bahkan investor asing pasti balik sendiri tanpa disuruh, apalagi dipaksa. Dan rakyat pun kembali percaya menyimpan asetnya atau menyimpan kekayaannya dalam bentuk rupiah. Tidak seperti hari ini, namun juga dengan perasaan yang tenang, nyaman ya, dan tidak ada ketakutan lagi. Dan pemerintah juga nggak perlu sampai bikin kebijakan-kebijakan baru bahkan setiap minggu untuk mempertahankan nilai tukar. Ya kembali itu tadi ya, semuanya itu dibangun karena ini menyangkut tentang kepercayaan.
Jadi ya semoga negara ini kembali ke jalurnya yang lebih baik. Jadi kalau bisa disalahkan, sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan siapapun karena ini semuanya terstruktur dan ada. Namun kalau harus bicara keras ya, saya memang mengutuk dan menjadikan alasan koruptor adalah biang utama dari semua ini, karena hampir di setiap sisi dari ekonomi kita ada koruptornya, dan tentu itu adalah yang meruntuhkan kepercayaan seluruh investor baik lokal maupun asing. Oke, jadi sekian dulu tentang pembahasan ini. Sepertinya agak makin berat ya. Jadi pusing juga membahas hal-hal yang berat seperti ini. Besok Senin semoga lebih baik, dan pastikan teman-teman juga melihat peluang, karena peluang itu pasti tetap ada dalam kondisi apapun, bahkan di dalam krisis. Stay safe dengan cash, jangan all in, karena keadaan kita tidak tahu seperti ini akan berapa lama. Kuncinya tidak perlu melihat atau mencari-cari di mana bottomnya, di mana krisis ini akan berakhir. Yang jelas nikmati saja, jalani dan manfaatkan setiap peluang yang ada. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.